Ya, pertama perubahan dari dalam itu bullshit. Ya kan? Kalau dia gandeng Kaisang, pasti saya tidak mendukung. Kalian mau dipimpin anak kecil yang belum jelas? Bang Refli bubar ya? Nggak dukung Anies lagi ya? Pasti nggak dukung. Pasti itu ya Bang? Ya, pasti nggak dukung. Meski begitu keras mengkritik Jokowi, Refli rupanya pernah mendapat jabatan di era Jokowi. Bodoh sekali kita. Memilih pemimpin yang tidak jelas. Jadi urutannya itu dulu. Setelah urutannya itu udah selesai, baru kita berbicara tentang pasangannya. Halo, hai guys-guysku, balik lagi di Arena Politik barengan sama aku di sini yang tentunya akan memberikan informasi menggelitik seputar dunia politik. Nah guys-guysku, seperti biasanya pasti ada info menarik nih barengan sama Arena Politik dan barengan sama aku di sini. Jadi kali ini ada kabar yang wah banget nih. Wahnya itu karena orang yang istilahnya tuh sangat nekat, sangat berapi-api kalau menyuarakan kritiknya kepada Pak Jokowi. Dan ini kan waktu Pilpres kemarin ada di pihaknya 01. Tapi kok sepertinya mulai sadar kalau dia itu dikibulin. Kira-kira siapa ya yang ngibulin ya? Yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Pasti kalian bakal kaget sih. Oke. Kok berani-beraninya ngajak saya ke pemerintah saya? Kan dipercaya. Yuk kita lakukan perubahan dari dalam. Ya, pertama perubahan dari dalam itu bullshit. Ya kan? Oke. Perubahan dari dalam itu bullshit katanya. Wah ini menarik. Maka Anda tidak akan saya bela. Nah, value itu remains, ya kan? Tetapi orang bisa berubah. Jadi kalau misalnya values yang kita ingin perjuangkan itu demokratisasi, misalnya penegakan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, tegaknya konstitusi, itu 4 tema yang selalu saya gaungkan. Maka subjek pengemban tema itu kan bisa berubah, tapi nilainya tetap. Jadi suatu hari kalau value Mas Anies beda dengan value yang diyakini oleh Bang Refli, ya bisa beda jalan sama Anies. Contoh misalnya, paling langsung dia ngekick. Kalau dia gandeng Kaisang, pasti saya tidak mendukung. Kan sederhana kan? Mungkin nggak terjadi duet Anies Kaisang di Pilkada Jakarta? Mungkin saja. Dalam pengertian mungkin kalau orang melihat kekuasaan itu sekedar bagaimana memenangkan pertarungan. Pertarungan itu sekedar memenangkan kekuasaan. Jadi kalau misalnya orang mau menang kekuasaan dengan politik gentong babi lagi, saya bilang segentong-gentongnya sebabi-babinya gitu, maka bisa saja. Kan ada relawan yang sudah menggaungkan pasangan Anies Kaisang. Nggak mungkin Kaisang Anies ya, Anies Kaisang, karena mantan gubernur tidak boleh menjadi wakil gubernur ya. Jadi kalau dipasangkan dengan siapapun, Anies pasti harus menjadi calon gubernur kan begitu. Nah itu sudah ada. Nah orang seperti itu saya kira hanya melihat bahwa politik itu hanya soal menang dan kalah, bukan soal value, bukan soal nilai. Gitu. Jadi kalau Anies berpasangan sama Kaisang di Pilkada Jakarta, Bang Refli bubar ya? Nggak dukung Anies lagi ya? Pasti nggak dukung. Pasti itu ya Bang? Ya pasti nggak dukung. Nanti saya akan lihat ada nggak calon yang mengembang. Memang ada value. apa dengan Kaisangnya? Kan saya bilang value kan. Jadi kalau kita bicara value itu kan saya bilang demokratis, konstitusi, pemberantasan korupsi, ya kan, lalu penegakan HAM. Problemnya adalah yang kelima ada sih rule of law. Tapi kok itu rule of law bisa juga konstitusi karena rule of law bagian dari konstitusi. Sudah semakin jelas. Kok sepertinya Bung Refli ini sebenci itu ya dengan Mas Kaisang dan juga keluarganya Pak Jokowi. Dan kayak getol banget untuk menyuarakan kritik-kritik kepada Pak Jokowi. Bahkan dulu Bung Refli itu pernah berorasi ya, ikut demo gitu di depan KPU yang meminta untuk pemakzulannya Pak Jokowi. Waduh, yuk langsung kita tonton videonya ya. Kuasa selalu ingin dikancani. Padahal seharusnya kekuasaan dipergilirkan kepada semua anak bangsa. Dan kawan-kawan, ketika tidak berhasil mengangkangi konstitusi, maka yang dititipkan adalah putranya yang masih mau kencur.
lagi tidak layak menjadi pemimpin kita. Kalian mau dipimpin anak kecil yang belum jelas. Kalian mau dipimpin orang yang tidak jelas kapasitasnya. Kawan-kawan semua, kita rakyat Indonesia 270 juta lebih. Masa kita tidak bisa mencari pemimpin yang qualified? Bodoh sekali kita. Memilih pemimpin yang tidak jelas. Sobat semuanya. Tobat semuanya, tobat Bung Refli ya. Ya ampun. Ini tuh bukan kali pertama Bung Refli itu kayak tadi tuh kayak berorasi kayak gitu, kayak memberikan pandangan yang intinya ketidaksukaannya dengan Pak Jokowi lah. Ini ada lagi nih video Bung Refli juga itu menyebut Pak Jokowi itu sedang membangun rezim cawe-cawenya. Wah. Mungkin di antara kita tidak sepakat 100% gak apa-apa. Tapi saya lihat ada 3 track yang saat ini sedang berlangsung. Track pertama adalah track kita semua di sini. Track civil society. Saya setuju sama Mas Rudi. Udahlah, kita semua bergerak saja. Yang penting konstitusional. Yang konstitusional itu apa? Minta Jokowi mundur itu konstitusional atau enggak? Konstitusional. Minta Jokowi dimakzulkan konstitusional apa enggak? Konstitusional. Yang tidak ada adalah perpanjangan masa jabatan. Jadi yang mengatakan perpanjangan masa jabatan itu justru melanggar konstitusi. Jadi kalau kita mengatakan tolong Pak Presiden Anda mengundurkan diri saja, itu konstitusional. Itu aspirasi namanya, constitutional aspiration. Kalau kita minta, hei DPR, tolong makzulkan Jokowi melalui hak menyatakan pendapat dan kemudian nanti berproses ke MK dan MPR, konstitusional juga. Karena kita yakin Jokowi bukan soal bahwa dia masih berkuasa tinggal 6-7 bulan lagi, bukan itu masalahnya. Karena rezim yang dia ciptakan, rezim, kita katakan rezim cawe-cawe rezim cawe-cawe ini akan dipertahankan terus. Makanya kata Mas Rudi tadi, ini gak sopan Presiden. Hasil pemilu belum diumumkan secara formal, tiba-tiba sudah ada yang namanya pembahasan mengenai makan siang gratis. Ini apa-apa, di seluruh dunia gak ada yang begini nih, kecuali di rezim ini. Tadi contoh video-video yang menampilkan di mana semangat membaranya Bung Refli ketika itu mengkritik Pak Jokowi. Nah, kejutannya itu ada di sini. Jadi yang mengejutkan ini aku yakin sudah banyak yang tahu, tapi ada beberapa juga yang belum tahu. Jadi Bung Refli ini yang getol banget untuk menyuarakan kritiknya kepada Pak Jokowi dan juga keluarganya, ke kebijakannya Pak Jokowi juga. Ini pernah 2 kali menjabat sebagai komisaris utama di pemerintahannya Pak Jokowi. Gimana? Perasaan kalian gimana? Yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Pakar hukum tata negara, Refli Harun diketahui paling ngegas agar DPR RI segera membentuk hak angket terkait pemilu 2024. Refli memang aktif dalam berbagai aksi demo yang berkaitan menolak pemilu curang. Ia pernah berorasi di depan KPU RI sampai di depan gedung DPR RI menyuarakan hal yang sama, yakni mengenai dugaan kecurangan pemilu 2024 yang disebutnya dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Terbaru, saat berorasi di depan gedung DPR RI, Refli mengultimatum akan mengajak massa menduduki DPR RI jika para wakil rakyat tak jua membentuk hak angket pemilu. Adapun di pemilu 2024 ini, Refli masuk dalam struktur tim nasional Anies Muhaimin atau Imnas Amin. Ia berada di posisi sebagai juru bicara. Dalam berbagai orasinya, Refli juga menyebut pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo adalah hal yang sah secara konstitusi. Menurutnya, seharusnya Jokowi sudah dimakzulkan sejak 2 tahun lalu karena dianggapnya telah banyak melakukan pelanggaran konstitusi. Meski begitu keras mengkritik Jokowi, Refli rupanya pernah mendapat jabatan di era Jokowi. Ia tercatat pernah 2 kali menjabat sebagai komisaris BUMN di era Jokowi. Pertama, ia menjabat komisaris utama PT Jasa Marga.
Namun kemudian ia dicopot pada September 2018 melalui rapat umum pemegang saham luar biasa. Kedua, Refly juga pernah menjabat sebagai komisaris utama PT Pelindo I. Ia kala itu diangkat sebagai komisaris utama oleh Menteri BUMN, Rini Sumarno atau di masa pemerintahan Jokowi JK. Namun, Refly lagi-lagi dicopot dari jabatan itu ketika Jokowi memasuki periode kedua, tepatnya pada 20 April 2020 ketika Erick Thohir yang menjabat sebagai Menteri BUMN. Kala itu, banyak pihak menganggap pencopotan Refly karena dia masih kerap mengkritisi pemerintahan Jokowi. 2 kali menjabat sebagai komisaris utama, tapi dua-duanya itu dicopot dari jabatan. Ya, mungkin Bung Refly itu kesal atau marah mungkin kali ya, makanya sekarang itu menyuarakan kritik kerasnya kepada Pak Jokowi atau... Nah, oh iya, tadi di awal tadi Bung Refly sempat menyinggung nih, bakal meninggalkan Pak Anies jika nanti Pak Anies maju di Jakarta bersama dengan Mas Kaisang. Ini kan kabarnya Pak Anies dan akan berpasangan dengan Mas Kaisang ini kan berhembus sangat kencang sekali, apalagi waktu PKB mengumumkan dukungannya kepada Pak Anies itu kan PKB terang-terangan. Bismillah Anies Kaisang untuk Jakarta. Itu memancing reaksi publik yang luar biasa. Ya, kali ini kita beralih dari Bung Refly ke Pak Anies nih. Kalau tadi sudah Bung Refly, sekarang gantian Pak Anies. Kali ini aku ingin ngajak kalian untuk mendengarkan jawabannya Pak Anies untuk isu-isu mengenai dirinya yang diduetkan dengan Mas Kaisang untuk Jakarta. Kira-kira gimana reaksinya? Yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Anies menyatakan menerima amanah DPW PKB Jakarta yang menunjuknya sebagai calon gubernur Jakarta. Anies berharap dukungan DPW PKB DKI Jakarta akan disusul dengan pembentukan koalisi bersama partai-partai lain. Ditanya apakah mau berpasangan dengan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di Pilkada Jakarta, Anies bilang prioritasnya membangun koalisi lebih dulu, baru menentukan calon wakil gubernur. Oke, cukup. Baik. Ini adalah menyambut keputusan yang telah dibuat oleh PKB dan diumumkan kemarin. Kami sampaikan bahwa ini adalah sebuah kepercayaan, ini adalah sebuah amanah, dan kami sampaikan rasa terima kasih, rasa hormat. Tapi Pak Anies mau nggak kalau dipasangin sama Kaisang? Sekarang ini kita memikirkan bagaimana agar tidak PKB sendirian, tetapi bisa bersama-sama dengan partai yang lain. Karena tidak mungkin bisa mengusung sendirian, bukan? Jadi urutannya itu dulu. Setelah urutannya itu sudah selesai, baru kita berbicara tentang pasangan. Nah, itu tadi reaksinya Pak Anies. Katanya mau cari partai dulu baru pasangan. Ya nggak tahu ya, kita tunggu aja kabar terbarunya nanti. Akankah Pak Anies akan tetap berdua dengan Mas Kaisang atau punya calon wakil lainnya? Ya kita tunggu aja ya guys-guysku ya. Di bulan Agustus nanti kan pendaftarannya bulan Agustus ya. Kita harus bersabar dulu sampai bulan Agustus, oke? Nah guys-guysku, sayang sekali kita harus akhiri video kita hari ini sampai di sini. Terima kasih untuk guys-guysku yang sudah nonton Arena Politik dari awal sampai akhir. Dan terima kasih sudah menemani diriku. Aku pamit undur diri dulu. Bye-bye.